Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah menyempatkan untuk bergabung dengan grup WhatsApp kita yang kemarin mengenai bagaimana berbisnis martabak mini. Hari ini saya baru punya waktu untuk membuat video dasar teorinya, bagaimana cara kita untuk memulai usaha martabak mini seperti yang sudah saya jalankan. Kebetulan saya punya beberapa usaha, martabak mini, geprek, laundry, dan beberapa hal lain. Cuma kali ini saya akan sharing sesuai dengan di grup bahwa saya akan berbagi bagaimana memulai sebuah usaha martabak mini yang bisa kita lakukan dimanapun. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu tujuan teman-teman belajar martabak mini itu tujuannya untuk apa? Apakah untuk usaha ataukah hanya sekedar bisa? Kenapa saya bedakan? Karena kalau kita untuk usaha, gunakanlah alat-alat yang proper. Jadi jangan alat-alat asal yang di rumah ya. Artinya kita belajar yang benar, gunakanlah alat-alat yang sesuai untuk jualan, bukan alat-alat dapur. Tapi kalau hanya sekedar ingin belajar bagaimana cara membuat untuk kebutuhan di rumah, silakan pakai teflon atau pakai kompor seperlunya. Jadi teman-teman tentukan sendiri mau ke arah mana belajar ini. Proses belajar kurang lebih sekitar semingguan nantilah. Nanti mungkin ada 3 video yang akan saya buat. Yang pertama tentang teori yang sekarang saya buat ini. Teori, bagaimana kita persiapannya dan bagaimana kurang lebih analisa bisnisnya. Masuk akal nggak atau bagus nggak untuk kita coba. Yang kedua nanti kita akan buat prakteknya. Jadi bagaimana membuat adonan sampai selesai, proses masaknya itu nanti di video kedua. Yang ketiga adalah tahap evaluasi. Artinya dari hasil teman-teman buat nanti seperti apa, nanti kita evaluasi di mana letak kesalahan-kesalahannya. Karena saya dulu mengalami proses yang sangat panjang untuk belajar. Saya harus kursus, saya harus berdatangi banyak-banyak kelas untuk belajar. Semoga teman-teman dengan saya bagi ilmunya tidak mengulangi kesalahan yang saya alami. Karena saya banyak melakukan kesalahan sehingga saya boros di dana untuk training dan boros di dana untuk adonan yang terbuang. Jadi tahap teori yang pertama yang akan saya jelaskan adalah alat-alat yang dibutuhkan. Untuk jualan, kita yang dibutuhkan adalah minimal kompor. Kompor biasa cukup lah, kompor Rinnai, kompor Quantum atau apapun yang ada di rumah itu cukup. Yang kedua adalah martabak ini saya pakai loyang ukuran 12 kali 10. Artinya 12 cm di bagian luar, 10 cm di bagian dalam. Ini yang saya pakai untuk jualan di harga Rp3.000. Selain dari loyang, yang dibutuhkan juga KP. KP itu bisa kita temukan di toko bangunan, nanti saya kasih gambarnya. Berapa KP, tapi pakai yang kecil. Selanjutnya setelah kita punya KP, standar kebutuhan hanya masalah alat adon, paling baskom, pisau, ya standar udah di dapur lah. Jadi alat yang digunakan untuk jualan itu kompor dan loyang, ini yang utama. Masalahnya adalah loyang ini, ketika kita belinya ngawur, kita pasti akan kecewa. Ini termasuk loyang yang saya beli salah. Ya karena waktu dulu amatir, kita nggak pernah tahu, kita hanya belajar dari YouTube, dari online, dikasih orang tahu, pakai 12-10, saya udah beli, ternyata ketika saya praktekkan ini termasuk loyang yang tidak sesuai. Artinya loyang ini teronggok aja di rumah, nggak pernah saya pakai. Karena ketika saya pakai, hasilnya pasti hancur. Jadi teman-teman, ketika memilih loyang, pastikan loyang yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan asal beli, terutama kalau beli online, kita nggak pernah tahu barangnya, itu beresiko hanya jadi barang sampah kayak seperti ini. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses belajar ini, yang bahan utama kita pakai tepung terigu segitiga biru. Mutlak segitiga biru dibutuhkan. Yang kedua, kita pakai susu bubuk Denko, ini buat bahan adonan. Kemudian kita pakai telur. Ya maaf tidak saya bawa di sini karena ini hanya sekedar penjelasan. Gula, garam, soda kue. Ini contoh soda kue. Soda kue kita bisa pakai merek Pupu ataupun kita bisa pakai merek Asahi. Ini adalah contoh merek Asahi. Harganya jauh lebih murah daripada merek Pupu. Cuma mungkin tidak semua tempat menyediakan. Jadi kira-kira teman-teman cari yang paling mudah mana. Kebanyakan pedagang menggunakan Asahi. Mayoritas mereka menggunakan karena lebih murah dan pengembangannya hampir sama kok dengan merek Pupu. Selanjutnya kita akan belajar tentang karakter bahan. Jadi untuk membuat sebuah resep secara pribadi kita tuh harus paham karakter dari masing-masing bahan yang kita gunakan. Contohnya bahan paling utama adalah segitiga biru. Selain segitiga biru di pasaran yang sering dipakai adalah cakra.
Secara umum orang awam akan melihat ini hal yang sama. Segitiga biru ya tepung, cakra ya tepung. Harga juga cakra lebih mahal sedikit daripada segitiga biru. Tapi di dalam penggunaan adonan ini sangat berdampak besar. Tepung segitiga biru ini mempunyai karakter yang dia lebih lembut, lebih halus dibanding cakra. Cakra itu karakternya dia lebih keras dan lebih kenyal di dalam membentuk sebuah tekstur makanan. Karena kita sekarang hanya fokus pada martabak mini, maka 100% gunakan tepung segitiga. Jangan campur dengan tepung cakra. Kapan kita mencampur tepung cakra dengan tepung segitiga? Adalah ketika kita membuat martabak yang ukurannya lebih besar. Misalnya ukuran loyang 22, 24, itu kita boleh menggunakan tepung cakra. Karena nanti teksturnya dia akan lebih tebal, akan lebih kenyal. Tapi untuk martabak mini ketika kita paksa pakai tepung cakra, hasilnya akan keras. Jadi untuk training kali ini, untuk tepung cakra kita take out, kita hanya fokus pada segitiga biru. Jadi teman-teman paham ya karakter segitiga biru dengan cakra. Kalau ingin membuat martabak itu lebih lembut, gunakanlah full segitiga biru. Kalau pengen membuat karakternya itu lebih kenyal, lebih berasa keras, itu campurlah dengan tepung cakra dengan persentase maksimal 1/4. Artinya kalau kita mau buat martabak besar, kita bisa menggunakan segitiga birunya 8 on, cakranya 2 on. Itu udah campuran maksimal. Boleh lebih kecil tapi jangan lebih besar karena nanti teksturnya akan sangat bantet. Setelah kita memahami karakteristik tepung, kita juga harus memahami karakteristik telur. Telur yang kita gunakan itu hanya kuningnya saja. Ketika kita menggunakan putih, maka cenderung akan ada rasa amis yang tertinggal. Biasanya ini akan terdampak ketika sudah 3-4 jam setelah penyajian. Karakter rasa putihnya itu masih akan tersisa sedikit. Ya, hanya orang-orang yang tahulah yang bisa membedakan. Cuma saya sarankan gunakan kuningnya saja. Setelah kita pahami karakter telur, pahami juga gula. Semakin banyak kita gunakan gula di dalam adonan, maka gula itu akan membuat adonan lebih cepat kering dan lebih cepat hitam. Gula itu ketika kita panaskan dia akan cepat langsung lengket. Artinya ketika adonan kita lengket, ada kemungkinan gula kita terlalu banyak. Gula yang saya rekomendasikan, yang saya pakai adalah untuk 1 kilo adonan itu gulanya 200 gram. Tapi nanti kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing karena ada yang suka manis dan ada yang suka kurang manis. Itu lebih ke preference aja. Itulah karakteristik gula. Selanjutnya adalah kita pahami tentang soda kue. Jadi soda kue inilah yang fungsinya untuk membuat sarang lebah dalam martabak. Gunakan sesuai proporsi, karena kalau kebanyakan soda kue, rongganya akan semakin besar. Ketika kurang pun, dia tidak akan mengembang tinggi. Jadi sesuai dengan takaran yang saya berikan nanti, cobalah sesuai dulu, nanti baru kita kembangkan ke arah mana kita akan membuat resepnya. Setelah kita memahami karakteristik beberapa bahan makanan ini, yang kita pahami berikutnya adalah tentang loyang. Loyang ini cukup berat. Segini aja ini saya timbang beratnya 2,2 kilo. Padahal ini sangat kecil. Loyang yang ukuran 20 cm, 22-20 itu yang bagus beratnya sampai 10 kilo lebih. Jadi bisa kebayang inilah yang digunakan untuk membuat adonan. Artinya panasnya api itu tidak membuat adonan matang. Tapi panasnya api itu akan membuat ini panas. Loyang panaslah yang membuat adonan matang. Pahami konsep ini ya. Jadi sebelum menuangkan adonan, pastikan loyangnya itu panas. Sepanas apa? Nah, nanti kita butuh praktek itu. Jadi ketika ini panas, maka loyangnya ini membuat adonan matang. Api hanya menjaga bagaimana loyang ini tetap panas pada suhu yang ideal. Jadi paham ya, matangnya itu bukan karena gedenya api, tapi karena panasnya loyang. Semakin tebal loyang, maka dia semakin bisa menyerap panas. Bahkan ketika apinya mati pun kalau loyangnya tebal, adonan tetap matang. Kenapa para penjual itu menggunakan kompor yang merata? Agar titik-titik api itu merata di semua bagian. Otomatis ketika titik api merata, panas loyang pun akan merata di semua bagian. Otomatis martabaknya pun akan matang merata di semua bagian.
Jadi ini karakter api untuk loyangnya. Masalah nanti prakteknya seperti apa nanti kita akan bahas di pas video prakteknya. Jadi pastikan pilih loyang yang sesuai kebutuhan kita. Tidak perlu yang bagus tapi jangan yang tipis juga. Untuk martabak mini gunakan loyang 1210 karena dengan loyang 1210 itu 1 kilo bisa jadi 50-60 adonan tergantung cara kita ngebuatnya. Sekarang saya akan bahas bagaimana cara membuat adonannya secara teorinya dulu. Jadi membuat adonan untuk pemula yang asumsinya sekilo atau sekilo setengah atau bahkan kurang cukup setengah kilo itu ada 3 cara yang umum. Yang pertama kita langsung aja pakai baskom, nanti kita aduk pakai entong atau pakai apapun buat ngaduk. Yang kedua kita bisa pakai mixer, carilah mixer yang di rumah yang buat ngaduk itu. Yang ketiga kalau emang kita bikinnya banyak saya pakainya bor. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita, siapkan alat-alatnya, siapkan bahan-bahannya. Kalau emang ada yang ditanyakan, langsung tanyakan di grup. Akan coba saya bantu. Jadi dalam 2-3 hari ini saya harap teman-teman mempersiapkan bahannya. Jadi nanti pas saya upload video berikutnya cara pembuatan, teman-teman sudah siap semuanya. Artinya tinggal diikuti, tidak pusing lagi cari bahannya kemana. Jadi hasil dari teman-teman buat silahkan diposting di grup WhatsApp biar kita semua sama evaluasi, kita sama-sama belajar. Mungkin dari teori yang pertama saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tanyakan kalau ada yang masih perlu ditanyakan biar saya juga memahami apa kekurangannya, apa kendalanya dan mungkin kasih alternatif solusinya. Cukup sekian, terima kasih, semoga sukses.